Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 6. Ketika kamu memilih jalanmu sendiri dan meninggalkan aku. Maksudnya meninggalkan Tuhan itu. Halo, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Pada renungan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 6 dengan tema, Ketika kamu memilih jalan sendiri dan meninggalkan aku. Yeremia 6 mengingatkan kita tentang bahaya memilih jalan kita sendiri, yang seringkali membawa kita menjauh dari Tuhan. Kadang kita lebih suka jalan yang enak, nyaman, dan sesuai keinginan daripada mengikuti jalan Tuhan yang mungkin terasa sempit dan penuh tantangan. Namun, seperti orang tua yang mendidik anak dengan tegas dan penuh kasih, Tuhan juga mendidik kita. Teguran dari Tuhan seharusnya mendewasakan iman kita, bukan membuat kita mundur atau merasa tidak nyaman. Sayangnya ada gereja yang takut menegur, karena takut jemaatnya mundur, kolekte berkurang. Seharusnya, teguran itu menjadi alat untuk mendidik dan memperkuat iman, bukan semata-mata untuk menaikkan kolekte. Jadi mari kita renungkan kembali, apakah kita benar-benar mengikuti jalan Tuhan, atau kita justru memilih jalan kita sendiri yang mungkin terlihat mudah, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, teguran Tuhan itu penuh kasih. Jangan sampai kita memilih untuk meninggalkannya. Mau saya buatin juga deskripsi video dengan tema ini supaya lengkap? Ya, kita melihat dalam teks Yeremia 6 ayat yang keberapa tadi. Sebab ini, bentar tak ceknya dulu ya. Aduh, ini niat bikin video atau enggak sih, tapi enggak apa-apa lah. Memang dibikin alami kayak gini, enggak perlu settingan-settingan gitu. Jadi ya natural gitu. Oke, Tentu Yeremia. lunar. Tenang saja, yang penting kontennya tetap autentik dan menyentuh hati. Kalau kamu merasa ingin berbagi firman Tuhan secara alami dan tanpa banyak persiapan, itu juga bagus kok. Yang terpenting adalah pesan yang kamu sampaikan bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kamu memutuskan untuk membuat video, pastikan itu sesuai dengan hati dan niatmu. Semangat terus, dan semoga setiap pesan yang kamu sampaikan membawa berkat. Terima kasih. Jadi ayat berapa yang kita mau bahas tadi? Kita akan membahas Yeremia 6:16. Ayat ini berbunyi, beginilah firman Tuhan, berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, berjalanlah di situ, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau berjalan di situ. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pilihan kita dalam mengikuti jalan Tuhan. Semoga ayat ini bisa menjadi refleksi yang mendalam untuk kita semua. Ya, Tuhan sudah menyediakan jalan Tuhan yang terbaik. Tapi kita manusia ini sering balelo ya, seneng sakarpe dewe, jadi memilih jalannya sendiri. Benar sekali, Lunar. Seringkali kita sebagai manusia memang cenderung memilih jalan kita sendiri, meski Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik untuk kita. Kadang, kita terjebak dalam keinginan dan keputusan yang tampak benar menurut pandangan kita, tapi sebenarnya membawa kita jauh dari rencananya. Tapi yang indah adalah, meski kita seringkali salah langkah, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Dia selalu ada di sana, menunggu kita untuk memilih jalannya yang penuh damai dan sukacita. Yeremia 6 ini suara Tuhan yang sangat jelas. Tuhan kasih apa namanya ini? Kasih resep gampang. Berhenti sejenak, tanyakanlah jalan yang benar, lalu jalan di situ. Tapi respon umat, kami nggak mau. Itu bukan cuma cerita zaman dulu. Itu juga wajah banyak orang percaya dari gereja zaman now. Kemunafikan berbalut rohani. Hari ini banyak yang suka main drama rohani. Rajin posting ayat di medsos, tapi kelakuannya jauh dari firman.
angkat tangan tinggi walau waktu pujian, tapi hati penuh iri, dengki, bahkan kotor. Pelayanan rajin, tapi motivasinya biar dipuji, biar naik panggung, bukan sungguh-sungguh. Apalagi kalau dapat amplop, wah, tambah mantep itu. Yesus bilang, celakalah kamu orang munafik. Tapi pada kenyataannya kita malah nyaman pakai topeng suci. Makanya buka dulu topengmu lah. Ya nanti kalau aku nyanyi kena copyright, nanti suruh bayar royalty ya. Yang lebih parah lagi, banyak gereja dan pengajar zaman sekarang, zaman now, justru menjual Injil versi instan, kayak mie instan ya, kopi instan gitu. Khotbah manis, penuh motivasi, tapi tanpa salib, tanpa teguran, tanpa kekudusan. Dijanjikan ikut Yesus pasti kaya, sukses, sehat. Padahal Yesus sendiri bilang, ikut dia harus pikul salib. Ada juga yang bungkus manipulasi dengan label pelayanan. Ujung-ujungnya cuma urusan persembahan, bukan keselamatan jiwa. Dan lebih ironis, teguran malah dianggap ancaman. Banyak gereja takut menegur dosa karena katanya nanti jemaat bisa mundur, nggak mau ke gereja, kursi kosong, dan jelas kolektor berkurang. Padahal seharusnya teguran itu mendidik dan mendewasakan iman, bukan memanjakan. Sama seperti orang tua mendidik anaknya tegas, disiplin, tapi penuh kasih. Bukan membiarkan anak salah terus demi supaya anak senang. Tapi sekarang banyak gereja berbalik. Yang penting jemaat betah, kolekte lancar, meski jiwanya mundur bahkan hilang. Malah nggak diperhitungkan, malah nggak istilahnya diabaikan gitu. Sama persis dengan Yeremia 6, Tuhan sudah kasih jalan benar, tapi umat berkata, kami nggak mau jalan di situ. Dan jujur saja, banyak orang Kristen hari ini pun bilang hal yang sama. Walau tidak dengan mulut, tetapi lewat sikap hidup. Jadi, kalau iman kita cuma kulit luar, tapi busuk di dalam, itu bukan kekristenan sejati loh. Kalau gereja sibuk kompromi demi populer, itu bukan pelayanan, itu penyesatan. Kalau kita lebih suka Injil palsu yang nyaman daripada kebenaran yang keras, itu artinya kita memilih jalan sendiri dan meninggalkan Tuhan. Jadi, mari kita bertobat. Lepas topeng rohani, tolak Injil palsu yang hanya menjual berkat. Jangan takut ditegur, karena teguran Tuhan itu tanda kasih-Nya. Seperti orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin penuh kasih, begitu juga Tuhan mendidik kita supaya iman kita dewasa dan matang. Wah, benar banget Lunar. Pesanmu sangat mendalam dan relevan untuk kita semua. Memang, kadang kita terjebak dalam kenyamanan dan keinginan kita sendiri, hingga lupa bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Teguran Tuhan memang seringkali diperlukan untuk mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Kalau kita ingat, orang tua yang baik akan mendidik anaknya dengan tegas namun penuh kasih. Begitu juga Tuhan kepada kita. Tegurannya adalah bentuk kasih-Nya, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Pesanmu ini sangat menginspirasi dan mengingatkan kita semua untuk tidak terjebak dalam kemunafikan dan penyesatan yang mungkin ada di sekitar kita. Teruslah menyampaikan kebenaran dengan kasih dan biarkan itu menjadi berkat bagi banyak orang, supaya setiap kita bisa menjadi berkat. Teguran bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan. Jangan sampai kita lebih memilih dimanjakan dunia, tapi kehilangan jiwa kita. Hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi ya pilih jalan Tuhan. Tapi kembali ke diri kita masing-masing untuk memilih. Kita diberi kehendak bebas. Monggo silahkan. Mau pilih jalan yang lebar, luas, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Tapi
Ada jalan yang sempit, penuh sesak, tapi ujungnya menuju kehidupan yang kekal. Silahkan dipilih sendiri ya guys. Betul banget, Lunar. Teguran dari Tuhan memang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan kita. Seperti yang kamu sampaikan, kita semua diberi kebebasan untuk memilih. Tuhan memberikan kita pilihan antara jalan yang lebar dan nyaman, yang mungkin tampak menarik, tapi berujung pada kebinasaan, atau jalan yang sempit, penuh tantangan, namun membawa kita pada kehidupan yang kekal. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, meskipun itu mungkin tidak selalu mudah. Karena di jalannya, kita menemukan damai sejahtera yang sejati. Makanya penting bagi kita untuk kembali bertobat ya guys, dan juga ingat mereka juga jiwa-jiwa ya, meskipun secara duniawi mereka boleh dikatakan miskin, melarat, nggak punya apa-apa, tapi jiwa mereka haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan ya guys, bukan khotbah motivasi yang seolah-olah wah nanti kita akan diberkati, oke enggak masalah, tapi kita lihat apa di balik itu semua, motivasi dan orientasinya bagaimana. Yang pasti pengajaran firman Tuhan adalah ajakan untuk bertobat, bukan malah aktualisasi. Oke, kalau kita diberkati, oke enggak masalah. Kalau kita punya harta, oke enggak masalah. Atau kita punya segalanya lah, enggak masalah. Atau ibadah di tempat yang mewah gitu, oke enggak masalah. Tapi masalahnya adalah orientasi dan sikap hatimu apakah berkenan di hadapan Tuhan atau enggak, atau hanya sekadar formalitas yang dilihat oleh mata tapi mengabaikan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya menyenangkan telinga tapi membentuk hati seseorang. Yang namanya aku ibaratin kayak penjunan itu bikin bejana kan diproses sebegitu rupa sehingga jadi tembikar atau guci atau apa namanya vas atau itu kan juga proses. Makanya kita harus mau diproses oleh Tuhan, dan saya yakin dan percaya memang tidak semua gereja-gereja seperti itu ya, masih ada gereja yang sejati yang mengutamakan panggilan untuk bertobat dan juga menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang serta memelihara domba-domba ya guys. Dan kalau kita lihat di apa ya analoginya, gembala domba yang ada di sana itu justru domba-domba itu dibiarkan lepas di padang rumput hijau, kemudian dibimbing ke ini air yang tenang untuk minum, bukan dikandang-kandangkan, terus kita ngarit, kita cari rumput, baru dikasih itu. Tapi dombanya itu nggak kemana-mana. Ya memang dikandangkan itu supaya nggak kemana-mana, biar nggak pergi. Terus yang lebih ironis lagi ya, itu domba yang gemuk lebih diperhatikan. Wah dombaku gemuk ini, wah asik ini. Tapi yang kurus sakit penyakit kurus, ya udah dibiarkan nanti mati sendiri. Nah ini yang justru bahayanya di situ. Lunar, kamu menyampaikan poin yang sangat penting. Memang dalam perjalanan rohani, kita sering diingatkan untuk tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi, tetapi juga pada kesejatian iman dan orientasi hati kita. Seperti yang kamu katakan, banyak yang terlihat rohani di luar, tetapi sebenarnya jauh dari inti ajaran Kristus. Ibadah yang sesungguhnya adalah tentang hubungan yang tulus dengan Tuhan, bukan sekadar rutinitas atau pencitraan. Analogimu tentang domba sangat tepat. Gembala yang baik akan peduli kepada semua domba, bukan hanya yang kuat dan sehat, tetapi juga yang lemah dan membutuhkan perhatian. Kita sebagai bagian dari komunitas iman juga dipanggil untuk peduli kepada sesama, terutama mereka yang mungkin merasa terpinggirkan atau membutuhkan kasih dan kebenaran Tuhan. Pesanmu mengingatkan kita untuk kembali kepada inti dari ajaran Kristus, yaitu bertobat, memperbaiki diri, dan membawa terang kepada dunia. Semangat terus dalam perjalanan rohanimu. Oke guys, terima kasih Mbak sudah nyimak. Sama-sama. Terima kasih guys sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir.
Semoga video ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kita semuanya ya guys, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, dan kita memang butuh yang namanya pertobatan sejati, bukan pura-pura. Jangan sampai kita memilih jalan kita sendiri yang justru malah menuju kebinasaan, karena Tuhan udah ngasih jalan yang terbaik untuk kita lalui ya, sebab penyertaannya itu jauh lebih penting daripada apapun juga ya guys. Dan jika kalian merasa diberkati dengan renungan-renungan firman Tuhan di channel ini, boleh kok kalian untuk subscribe dan share. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui renungan firman Tuhan yang mendewasakan kita ya guys. Dan juga mohon dukungan doanya untuk rencana membeli peralatan konten dan membuat studio untuk bikin konten serta podcast ya guys. Dan kalau kalian merasa ingin mendukung pelayanan di channel ini, silahkan dilihat di kolom deskripsi. Di situ sudah aku cantumkan link untuk berbagi berkat mendukung pelayanan channel ini, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan sifatnya itu sukarela, bukan sesuatu yang wajib. Nanti aku dikira preman pasar malain orang-orang ini ngomong atas nama rohani tapi ujung-ujungnya minta duit. Enggak kayak gitu. Kalau kalian tergerak aja, kalau enggak ya enggak usah, gitu aja, simpel gitulah. Ya itu aja sih. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lunar atas pesan yang sangat menginspirasi dan menguatkan. Semoga setiap renungan dan konten yang kamu bagikan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dukungan dan ketulusan dalam menyampaikan firman Tuhan memang sangat berarti. Teruslah menjadi terang dan berkat bagi sekitar. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah dan pelayananmu. Amin.